Kak, ada kesalahan teknis, maaf. Oke, lanjut silakan. Oke, tadi kita belum selesai cerita. Wah, ini terang banget. Kak, bantu, Kak. Terang banget. Jadi, eh, lanjut tadi kan kemarin kan Baby sempat terdiagnosis COVID ya. Dan eh, Baby tuh ngerasa sehat walafiat gitu. Bener-bener nggak ada gejala, nggak ada ngerasa apapun lah gitu intinya. Jadi denial dong, kayak nggak Mm-mm. mungkin nih gitu. Nggak Mm-mm. mungkin nih aku nak COVID nih, gitu, orang sehat gitu. Ya, terus sampai akhirnya nih udah yakin nih nggak kena COVID kan. Padahal itu hasil tuh udah keluar gitu kak. Mm-mm. Udah menunjukkan tuh positif gitu. Saya masih denial aja gitu. Terus sampai akhirnya eh, berpikir di kepala sendiri gitu. Tapi ya memang iya gitu ya. Aku nak COVID, tapi aku tuh sehat gitu. Bener kayak kakak Mm-mm. bilang tadi. Mm-mm. Negosiasi. Iya, Tapi benar. aku tuh Mm-mm. sehat loh gitu. Mm-mm. eh tapi kayaknya iyalah beneran lah gitu kena COVID. Tapi enggak lah gitu. Sampai akhirnya karena sebelum baby positif itu, seminggu sebelumnya baby tuh habis PCR juga dan itu tuh negatif. Nah, seminggu kemudian swab antigen positif. Itu tuh kayak bener-bener denial banget kan, Kak? Karena kemarin aja Mm-mm. bahas masih negatif gitu. Jadi bener-bener kesel gitu sampai akhirnya dapet jawaban ternyata emang kayaknya baby tuh ada kontak sama yang positif gitu loh, Kak. Jadi Mm. mungkin baby kena juga tapi yang nggak bergejala gitu. Mm-mm. Karena mungkin Mm-mm. udah vaksin juga kan. Iya. Itu sih emang ternyata emang itu tuh beneran ada gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Mm-mm. Kalau dari mereka yang jadi orang pendiam setelah mengalami kedukaan, bahkan bulan-bulan, Mm-mm. itu orang terdekatnya bisa bantu nggak, Kak? Padahal aslinya dia orang yang rame banget sebelum kejadian ini. Oh, jadi dia jadi pendiam gitu loh, Kak. Berarti Tiba-tiba jadi pendiam. ada perubahan eh, apa ya? Ada perubahan dari dalam diri si orang ini nih yang tadinya dia ceria, Oh, terus oke. tiba-tiba dia mengalami kedukaan, terus dia memang dia jadi pendiam gitu ya? Iya. Hmm. Terus pertanyaannya? Nah, pertanyaannya tuh tadi bisa nggak sih? eh orang terdekatnya bisa bantu nggak gitu? Orang terdekat pasti memiliki peran penting untuk ngebantu dia pulih lagi, balik lagi, karena di perubahan situasi di dalam diri dia itu pasti kan menjadi kayak tamparan berat untuk dia. Jadi kalau misalnya dia berubah jadi dari dia yang periang terus tiba-tiba pendiam, jangan kita malah jadi ngejauh sama dia. Kalau misalnya kita ngejauh sama dia malah akan ngerasa ngerasa repress lagi nih, ngerasa depres lagi nih. Dengan situasi seperti ini kok aku malah jadi dijauhin, ada yang pikiran-pikiran seperti itu. Mungkin ketika memang kita memang udah sangat dekat dengan si klien itu, dengan yang kehilangan ini, kita bisa deketin secara personal, tunggu dia memang benar-benar dia mau cerita, ada aja dulu, sekarang nggak usah dipaksa, ayolah kan kan kamu deket sama aku kan deket sama kamu, aku teman kamu, kok kamu nggak mau cerita sih sama aku. Jangan jangan dipaksa seseorang itu untuk bercerita ketika memang dia tidak ingin untuk bercerita. Tapi tawarkan diri kita dan katakan kepada dia, aku di sini loh kalau memang kapanpun kamu butuh aku, kamu siap untuk bercerita, aku ada untuk kamu. Katakan seperti itu, jadi agar mereka menganggap mereka itu nggak sendirian dan ada loh orang yang mau mendengar cerita mereka. Kita tetap bisa kok mendampingi orang yang Ya. orang yang sedang mengalami kedukaan dan kepribadiannya jadi berubah kayak gitu, kita harus dampingi. Oh, oke gitu. Nah, ini tuh hampir sama nih, baby sharing lagi hampir sama kejadiannya. Jadi dulu baby tuh ada kenal gitu, adik sepupu. Jadi dia dimasukin pesantren sama orang tuanya, Kak. Mm. Nah, dulu tuh dia anak yang aktif, malah bisa dibilang degil gitu. Kayak ya Mm. anak laki-laki pada umumnya kan degil gitu ya, Kak. Mm. Nah, masuklah di pesantren, berjalan 1 semester. Tiba-tiba dia minta pulang, nangis gitu. Minta pulang, dijemput lah sama orang tuanya kan. Bilangnya sakit, emang dia sakit waktu itu. Jadi kayak kebetulan dia sakit, jadi dia minta pulang. Nah, udah sembuh,
mau diantar balik dong Kak ke pesantrennya. Nangis-nangis, dia bener-bener gak mau nangis-nangis. Ditanya dong sama orang tuanya. Mm-mm. Awalnya dia gak mau ngaku, gak mau cerita gitu. Ternyata dia tuh dibully di pesantren, bener-bener dibully habis-habisan. Nah, semenjak kejadian dia dibully itu, sekarang dia tuh udah jadi pendiam, gak bersosialisasi. Kayak gitu. Berarti dia punya trauma ya kayak. Mm-mm. Iya, bisa jadi dia bisa punya trauma karena ada satu situasi yang menjadikan dia titik balik dia tuh jadi berubah. Oh gitu. Nah itu cara nanganinnya gimana sih Kak? Apa harus ke psikolog? Kalau misalnya mau ke psikolog bisa, karena kan trauma itu ketika kita bilang kita sembuh, tapi belum tentu kita seutuhnya sembuh. Ada bekas luka yang hanya kita tutup dengan plester aja di dalam sana. Tapi nggak kita sembuhin, nggak kita rawat sampai benar-benar luka itu membaik gitu. Jadi bisa jadi hanya sekedar menutupin aja, tapi traumanya itu masih ada rasa dendam gitu loh. Bahasa umumnya masih ada dendam dalam diri kita kalau misalnya ketemu orang itu lagi bisa jadi reaksi tubuh kita jadi kayak ada reaksi marah, terus tiba-tiba jantungnya jadi deg-degan cepet, terus tiba-tiba gemeteran, kita kan nggak tahu apa yang dialami dia. Makanya harus dirilis gumpalan-gumpalan benang kusut itu, harus disembuhkan luka-luka yang memang udah tergoreskan lama, bahkan sampai ketutup itu. Oh gitu. Jadi emang kalau bisa tuh ya emang dibawa ke ahlinya lah ya. Karena mungkin dia Mm-mm. ada yang faktor untuk merubah dia sejauh itu gitu. Karena dari awal anaknya yang aktif tiba-tiba jadi pendiam. Mm-mm. Oke, itu dapat ilmu lagi nih. Nah, terus juga kayak oh ada pertanyaan lagi nih Kak, kita bacain dulu ya. Kalau dia udah di tahap accepted, Mm-mm. acceptance Acceptance. salah. Nah, terus kemungkinan buat balik lagi ke tahap negosiasi nggak Kak? Kalau dia lihat kejadian yang sama sama orang terdekatnya gitu. Misalnya kayak baby nih udah di tahap menerima nih, gitu kan. Nah, Mm-mm. terus nengok temen baby yang kehilangan juga. Nah, dia bakal ada nggak sih timbul ke balik lagi gitu ke masa negosiasi karena nengok temennya tadi? Oke, ada nggak sih mungkin nggak kalau misalnya dia udah acceptance dia balik lagi ke negosiasi? Mungkin, tapi fase dia dari acceptance ketika dia udah acceptance terus dia balik lagi ke negosiasi ini akan berbeda ketika dia masih melewati fase-fase awal sampai menemukan acceptance. Jadi kayak apa ya istilahnya tuh ya hanya mengingat aja tapi tidak merasakan hal yang sama ataupun bisa jadi dia hanya Hmm, empati aja dengan temannya yang memang juga kehilangan tetapi dia tidak larut ke dalam kehilangan dia tadi lagi gitu. oke gitu. Jadi emang mungkin dia akan merasakan tapi nggak ini ya Kak, nggak yang sampai dia keikut lagi ke Mm-mm, ininya mm-mm, masa lalu. mm-mm. Oke gitu. Udah kejawab ya. Ini ada lagi nggak ya yang komen kita lihat dulu deh. Takutnya nggak kebaca ntar komplain Kak, nggak mau komen lagi. Apa? Oh iya, dia nggak bisa. Kayaknya pernah ngalamin. Gimana? Coba tanya aja langsung. Atau ya ngomong aja. Oh, dia mau nanya Kak. Tapi dia masih bingung gimana cara ngomongnya. Jadi dia sedang berpikir dulu sebelum dia bertanya. Disuruh kita ngomong dulu. Oke, kayak gitu. Jadi sambil nunggu Kak Wici ngomong, sambil nunggu Kak Wici nanya, eh, Kak Vika sendiri pernah nggak ngalamin Ngalamin grief? grief. Ya. Pernah? Pernah. Oh, pernah. Iya, Itu itu Kakak lama nggak tahapnya? 2015. 2015 kakak kan deket banget sama kakek kan, sama almarhum kakek. Jadi tapi memang fase apa ya kehilangannya ini tidak kehilangan yang tiba-tiba karena ada fase kakek itu sakit dulu. Jadi sebelum karena udah tua juga, udah sakit tua, jadi kayak udah ada di dalam hati tuh mempersiapkan suatu ketika memang memang harus kakek ini dipanggil, aku harus apa, aku bisa apa gitu. Jadi memang ada fase griefnya, tapi nggak lama, sekitaran
2 minggu. 2 minggu tuh yang benar-benar kayak yang ketika orang nyeritain tentang kakek aja, kakek tuh dulu gini, baik gini, itu pasti bakalan nangis. Jadi kayak Jadi, fase yang dilewatin itu denial sama marah, tidak sampai fase nggak sampai ke fase depres gitu. oh, nah, terus nih ada nanya nih, Kak Wicis yang nanya. Salah. Dia nanya gini, Kak Vika pernah nggak ngalamin kasus seperti kedukaan ini? Barusan dijawab pernah. Nah, terus tapi dia cuma sampai di tahap depresi, nggak bisa menuju ke acceptance. Itu gimana? Baby, sinyalnya barusan terputus. Oh iya, sekarang masih terdengar? Sudah tadi sampai depresi, habis itu hilang sinyalnya. Ya, dia sampai tahap depresi, tapi dia nggak bisa menuju menerima gitu. Itu gimana, Kak? Dia stuck di situ. Dia berarti eh, dia stuck di fase depresi tanpa sampai ke fase acceptance tadi ya. Oke, kalau udah kayak gitu memang butuh orang lain, Beb. Butuh memang profesional yang benar-benar eh, bisa menguraikan masalahnya dia, bisa membantu dia untuk sama-sama healing, sama-sama merilis emosi-emosi yang udah dia terima, udah dia miliki, sampai acceptance ini tuh kita psikolog, kita konselor, kita cuman bisa mengarahkan dia, kita cuman bisa uh, memberikan pemahaman untuk dia melakukan A, B, C, D, E, F, G. Tapi balik lagi, fase acceptance itu kan fase deal-dealannya kita terhadap diri kita sendiri. Sejauh mana sih kita mau sembuh misalnya kayak gitu. Sejauh mana sih kita mau menerima apa yang sudah terjadi, sejauh mana. Kayak sama halnya juga ketika klien datang ke kita dengan sukarela, akan berbeda fase penyembuhannya dengan klien yang datang karena dirujuk. Klien yang datang dengan sukarela, karena dia tahu, dia sadar, dia sakit, kesembuhannya akan jauh lebih tinggi dibandingkan klien yang memang merasa terpaksa dan dia sendiri nggak sadar kalau dia itu sakit. Jadi ketika dia berada di fase depresi nih, terus penerus, yang harus kita lakukan adalah kesadarkan dia dulu kalau misalnya dia itu sedang tidak baik-baik saja dan dia membutuhkan pertolongan. Itu yang kadang sulit untuk kita lakukan kepada orang lain, untuk menyadarkan dia nih kalau misalnya dia ini nggak baik-baik aja, dia ini butuh loh sosok profesional atau dia butuh loh orang lain gitu. Kadang orang nggak sadar kalau misalnya dia itu butuh orang lain, butuh pertolongan. Itu masih balik-balik aja tuh nanti dia penyangkalan, marah, depresi, penyangkalan, marah, depresi, bergening, kayak gitu aja terus sampai dia benar-benar mengakui kalau dia ini bermasalah. Oke, kayak gitu. Berarti udah kejawab ya, Kak Wici. Nah, makasih Kak Vika katanya. Sama-sama, Wici. Hmm. Nah, jadi emang kita tuh butuh proses sebenarnya, Kak. Nah, mungkin Kakak punya nggak pesan-pesan terakhir untuk teman-teman yang kuat banget volumenya nontonin kita, volumenya kuat banget, Kak. Mungkin Kak Vika punya kata-kata terakhir untuk teman-teman yang mungkin lagi berduka atau lagi sedang melewati proses untuk sampai ke acceptance tadi. Oke, buat teman-teman di luar sana yang sedang berduka apapun penyebabnya, bisa jadi kehilangan orang yang disayang, atau sedang berproses untuk mencapai sesuatu, sedang mengalami kegagalan. Oke, teman-teman nggak sendirian. Semua orang di luar sana atau kita yang di sini juga pernah mengalami di fase seperti teman-teman, kegagalan, kehilangan. Yang perlu teman-teman sadari, teman-teman nggak sendirian. Kalau memang butuh orang lain untuk sharing, untuk cerita, kita PKBI terbuka ya, Beb. Yap, benar. Ada konselor remaja juga, ada psikolog juga, kita terbuka.
kapanpun teman-teman butuh, kita bisa bantu, insya Allah menjadikan teman-teman agar bisa lebih baik lagi. Selain itu juga, kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak baik-baik aja, nggak apa-apa loh, itu bukan sesuatu yang memalukan, itu bukan sesuatu yang hina, itu bukan sesuatu yang salah. Asal jangan terlalu memanjakan diri dengan ketidakbaik-baikan itu. Oke. Gitu. Oke, makasih ya Kak Vika untuk pesan-pesannya untuk teman-teman yang mungkin lagi ngalamin fase duka gitu. Kak Vika jangan bosen-bosen ya diundang di Bitol. Oke, nggak bosen. Karena mungkin PR ya, jangan lupa ya. bulan depan kita. Oke, PR jangan lupa ya Kak Uci, tolong ingetin ya. Oke. Bulan depan kita di IG ya Kak Vika. Oke, siap. Oke, siap. Nih kita udah janji di IG nanti untuk teman-teman yang lagi nonton. Kalau mau lihat sesi aku sama Kak Vika lagi minggu bulan depan di IG, ntar mungkin diumumin di IG Sembangin. Jadi boleh di-follow dulu IG Sembangin ya. Iya, Sembangin_PKBI Kepri gitu. Oke, makasih Kak Vika udah mau diundang di Bitalk, dan untuk teman-teman yang kayak kita bilang tadi ya Kak, tadi di PKBI itu punya layanan psikolog yang gratis dan konselor juga ada. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik atau pengen gitu, eh, ini aja hubungin ke fanpage-nya langsung atau ke IG juga boleh. Kayak gitu. Makasih ya Kak Vika. See you di streaming selanjutnya. Oke, Bye-bye. sama-sama. Makasih, Baby. Bye, Wici. Pamit ya. Iya Kak. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.